Selamat sore, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan proyek yang pernah saya kerjakan selama mengikuti kelas Pancasila yang berjudul Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Menengah ke Atas. Pertama-tama latar belakang dari proyek ini adalah perkembangan teknologi di dunia pendidikan khususnya di tingkat SMA itu membuat proses pembelajaran jadi lebih interaktif, efektif, dan variatif. Semua siswa dapat dengan mudah untuk mengakses informasi, dan guru juga dapat memanfaatkan media digital untuk menyampaikan materi secara lebih menarik agar siswa lebih tekun dalam belajar. Namun, penting juga agar teknologi ini tidak hanya fokus pada aspek akademik, tapi juga mendukung pembentukan karakter siswa melalui nilai-nilai Pancasila. Artinya teknologi harus berjalan seimbang dengan nilai Pancasila. Di sisi lain, juga ada ketimpangan akses teknologi, kesiapan guru, dan potensi penyalahgunaan teknologi oleh siswa. Maka integrasi teknologi dalam pendidikan butuh dukungan kebijakan yang inklusif dan pelatihan yang tepat agar penggunaannya dapat lebih efektif dan optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan yang berkualitas. Rumusan masalah dari proyek ini adalah yang pertama, bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di SMA, apa tantangan implementasi teknologi di SMA, kemudian strategi apa yang dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk belajar di SMA, dan bagaimana teknologi mendukung penguatan nilai karakter berbasis Pancasila dalam pembelajaran. Hasil temuan dari proyek ini adalah eee, dari kuesioner yang sudah pernah saya dan teman-teman saya lakukan. Hasil temuannya itu demikian. Jadi, responden berjumlah 10 orang, merupakan seorang pelajar di sekolah menengah atas. Nah, berdasarkan hasilnya itu, perempuan 80% dan laki-laki 20%. Asal wilayahnya mereka dari Pulau Jawa 90% dan sisanya berdomisili di Jabodetabek hanya 10%. Semua responden 100% memakai teknologi setiap hari, terutama handphone, karena menjadi sebuah kebutuhan utama termasuk bagi siswa SMA. Media yang paling sering dipakai adalah YouTube dan video pembelajaran, atau biasanya video yang ada atau ditawarkan oleh kurikulum tersebut. Kemudian sedangkan yang paling jarang dipakai itu Google Classroom atau LMS, karena sekolah tidak menyediakan sistem tersebut dan Google Classroom atau LMS dianggap juga lebih pasif untuk orang dalam berinteraksi. Selanjutnya, dampak teknologi terhadap proses pembelajaran. Responden merasa bahwa teknologi sangat membantu dalam pembelajaran itu berjumlah 50%. Kemudian, setuju teknologi juga penting untuk pembelajaran itu juga 50%. Selain itu, dengan menggunakan teknologi juga dapat memotivasi para siswa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, itu sebanyak 50%. Kemudian, tantangan dan implementasi teknologi tersebut di sekolah. Dalam menggunakan teknologi ini, sekolah punya sisi positif dan negatifnya. Tantangan utamanya itu banyak siswa yang malah menggunakan media sosial atau malah main game saat adanya pembelajaran. Tapi ini bisa disiasati oleh guru dengan membuat kuis online ataupun soal-soal yang dapat dilakukan secara online seperti dengan website-website yang sudah ada di Google. Ya, di Google saat pembelajaran. Kemudian masalah lain yang muncul saat WiFi sekolah yang ngadet, terutama ketika melakukan ujian. Semua siswa tidak mampu untuk mengakses soal-soal tersebut dan bisa jadi akan adanya tindakan kecurangan. Dan makin canggihnya AI juga membuat guru harus lebih ketat dalam mengawasi siswa-siswanya dalam mengerjakan ujiannya. Kemudian, solusi apa yang ditawarkan untuk mendapatkan strategi yang dapat mengoptimalkan teknologi agar berjalan lebih efektif di dalam pembelajaran. Agar teknologi benar berjalan secara efektif, memerlukan strategi yang tidak hanya teknis tapi berkelanjutan. Contohnya, guru harus rutin mengikuti pelatihan teknologi untuk mengajar. Sekolah pun juga harus membuat kebijakan yang mendorong guru untuk saling berbagi ide dalam pembelajaran digital. Siswa harus diawasi dalam pemakaian gadget sambil diajari etika digital. Kemudian materi
materi, mengajar yang dikembangkan lewat video pembelajaran, isinya nggak cuma konten aja, tapi juga bisa menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan. Biasanya, itu bisa dilakukan secara tersirat atau dikaitkan dalam penjelasan guru pada saat menjelaskan menggunakan teknologi tersebut. Kemudian apa sih refleksi dirinya untuk diri saya sendiri? Lewat proyek ini, saya sadar, betapa pentingnya teknologi di dunia pendidikan, khususnya di SMA. Teknologi itu nggak cuma hanya alat bantu, tapi juga bisa bikin belajar jadi lebih interaktif, menarik, dan mengikuti zaman yang ada. Namun, teknologi juga memiliki tantangan seperti akses yang belum merata, experience guru juga yang belum siap, dan potensi disalahgunakannya oleh siswa itu sendiri. Sebagai mahasiswa, saya merasa proyek ini sangat berharga karena saya dapat menemukan data dan juga saya dapat melakukan kerjasama tim dan saya dapat melihat langsung kondisi di sekolah secara online yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang paling berkesan adalah, teknologi itu ternyata mampu membantu pendidikan karakter berbasis Pancasila lewat media digital. Guru bisa menanamkan nilai gotong royong, jujur, dan tanggung jawab lewat, hal-hal atau soal-soal yang akan diberikan kepada siswa. Proyek ini membuat saya lebih paham bahwa teknologi pendidikan harus dibarang dibarengi dengan kebijakan yang ketat dan pengawasan serta pelatihan guru. Kemudian nilai-nilai karakter. Bukan hanya soal belajar, tapi juga soal membentuk sebuah kepribadian. Sekian dari saya, terima kasih.